Jar majrur itu apa namanya? Syibul jumlah. Bagus. Jadi khobar kananya berupa apa? Syibul jumlah bitarki. Berarti syibul jumlah bitarki i'rabnya apa? I'rabnya apa ini berarti? Bapak Agus. Bagus. Fi mahali apa? Raf'in atau nasbin? Fi mahali nasbin. Sebagai apa? Khobar kana. Ya bagus. Jadi syibul jumlah bitarki i'rabnya apa? Fi mahali nasbin. Kenapa kok fi mahali nasbin? Khobar kana. Bagus. Idrakul fadhaili yakunu bitarkima. Coba di sini ada ma. Ma di sini ma apa? Mas Guntur. Ma di sini ma apa ini kira-kira? Dari beberapa ma pilihan yang ada. Iya, bagus. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Ma di sini adalah ma mausul. Apa i'rab dan kedudukannya? Bapak Kristanto. Apa i'rab dan kedudukannya sekarang? Jangan lupa, ma mausul itu mabni ya. Mabni. Ketika mengi'rab sesuatu yang mabni pakai apa? Fi mahali. Ini fi mahali apa ini? Fi mahali jarin. Kenapa? Bagus. Fi mahali jarin karena apa? Mudhof ilaihnya. Berarti mudhofnya mana? Tarki. Itulah kenapa tarki tidak ditanwin. Kan nggak ada alif lamnya ya? Nggak ada alif lamnya tapi tidak ditanwin. Kenapa? Karena mudhof kema. Karena bersambung kemana? Kema. Sesuatu yang mudhof, yang bersambung itu tidak boleh diapakan? Ditanwin. Sama dengan isim yang ada alif lam nggak mungkin ditanwin. Jadi isim yang tidak ditanwin itu apa? Yang pertama yang ada alif lamnya nggak ditanwin. Yang kedua yang mudhof yang bersambung. Yang ketiga apa? Mamnu minas sorfi. Kan nggak ditanwin ya? Yang keempat apa? Isim yang mabni. Isim yang mabni itu tidak apa? Tidak ada tanwin. Kan nggak ada mabni yang ditanwin itu. Nggak ada ya? Seperti amsi. Amsi kemarin toh? Itu nggak ditanwin. Bitarkima. Bagus. Bitarkimala. Nila nafi. Yakni. Coba. Yakni ini sim atau fi'il ini. Bapak Sihana. Fi'il apa Bapak? Fi'il apa? Madhi, mudhari atau amr? Kenapa mudhari? Ada yaknya, bagus, Masya Allah. Jadi dia adalah fi'il mudhari. Apa fi'il madinya, Mas Arif? Apa? Ya, ana yakni, Masya Allah, bagus. Ana yakni, namanya fi'il apa ini yang ada huruf ilatnya di akhir?
Fi'il apa yo, Bapak Agus? Fi'il apa ini yang ada huruf ilatnya di akhir? Iya bagus, fi'il nakis. Ana yakni itu fi'il nakis, kan ada fi'il misal, ajwaf, nakis, lafif, makrun, lafif, makrun, mafruk dan makrun. Ada fi'il sohi, ada fi'il salim, ada fi'il mudho'af, ada fi'il mahmuz. Bitarki ma la ya'ni minal masyagil. Masyagil ini ikut wazan apa ini coba? Bapak Mawardi. Al-masyagil ini isim ya? Kenapa isim? Terdapat alif lam, bagus. Al-masyagil ini isim ikut wazan apa ini? Ya. Ya coba wazannya apa ini? Iya bagus apa? Masyagil berarti wazan apa? Mafail. Bagus, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, namanya sighoh apa ini? Mas Irfan, mafail itu namanya sighoh apa? Sighoh, sighoh apa ini? Bilwazan mafail. Mas Ikwan coba dibantu, sighoh apa namanya? Masdar mim. Bapak Mawardi udah ketemu? Wazan mafail ini namanya wazan apa ini? Mas Irfan? Iya bagus, namanya adalah apa? Sighoh muntahal jumu. Itu namanya wazan-wazan yang menunjukkan arti jamak. Itu ya. Kalau orang Jawa mengatakan bukan wazan, tapi apa? Wajan-wajan itu ya. Wajan-wajan yang menunjukkan apa? Arti jamak. Kalau ibu-ibu suka dengan wajan karena goreng. Tapi kalau bapak-bapak suka dengan apa? Wazan. Masya Allah, wazan sorof terutama. Wazan ilmu sorof, wazan tasrif. Ya, jadi kita memang kalau di ilmu sorof harus perhatian dengan wazan. Gitu ya, wazan. Sehingga meningkat dari wajan kemana? Wazan itu ya, wazan. Nah itu wazan sighoh muntahal jumu. Ya coba kita artikan. Qaidatun fil hayati. Jadi sebuah kaidah dalam apa? Kehidupan. Apa kaidahnya? Idrakul fadhaili. Jadi memperoleh keutamaan-keutamaan, mendapatkan keutamaan-keutamaan yakunu itu dengan cara apa? Bitarki, dengan meninggalkan.
Bitarki artinya apa? Dengan meninggalkan. Ma apa-apa, dengan meninggalkan apa-apa, la yakni dengan meninggalkan apa-apa yang tidak apa? Bermanfaat. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan yang banyak, maka mulai dari sekarang kita berusaha meninggalkan segala apa saja yang tidak bermanfaat. Minal masyagil, dari kesibukan-kesibukan yang ada. Kesibukan yang tidak bermanfaat ditinggal nih. Baik itu apa? Tidak bermanfaat bagi dunia maupun akhiratnya. Siapa yang bisa memberikan contoh kesibukan yang tidak memberikan manfaat? Mas Arief, coba mungkin bisa memberikan contoh. Sibuk apa? Sibuk tidur ya. Tidur kan bermanfaat untuk mengembalikan tenaga dan kekuatan. Oh, kalau kebanyakan. Berarti tidur kebanyakan itu ya. Kebanyakan tidur, ya. Itu tidak bermanfaat, bagus. Idealnya sehari berapa jam? Minimal 8, kebanyakan itu. Kita banyak ruginya. Idealnya itu tidur sehari itu ya cukup 5 jam. Kita karena mindset kita itu sudah diatur 8 jam. Ini salah kebanyakan. Kebanyakan ini. Coba lihat tidurnya para ulama. Kurang dari berapa? Kurang dari 5 jam. Sehat. Karena tidur itu tidak diukur dengan banyaknya jam. Jadi tidur itu bukan kuantitas tapi kualitas. Keberkahan. Ada yang 8 jam tidur, bangun malah pegel-pegel. Malah pegel-pegel, ngantuk, lemes, lesu itu. 5 jam. Ini dimulai jam berapa? Ya bebas. Makanya orang-orang kafir selalu mengkampanyekan 8 jam. Kenapa? Tujuannya agar apa? Agar umat Islam tertinggal. Agar umat Islam tertinggal. Tapi jangan coba-coba baru 8 jam langsung gratis 5 jam. Jangan. Jangan jegelek nanti. Kebiasaan. Jangan. Nah, bagaimana? Turun pertama 8 jam, besoknya 7 jam setengah, terus 7 jam, 6 jam, akhirnya berapa? 5 jam. Coba dalam Al-Quran bagaimana? Disebutkan ciri penghuni surga itu adalah kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Ciri penghuni surga itu adalah mereka dahulu ketika di dunia itu sedikit sekali tidur. Qalilam minal laili ma yahjaun. Ya kan gitu kan? Sedikit sekali tidur. Ya, makanya kalau seandainya bisa menghemat 3 jam ini, karena kalau 3 jam terus umur kita ada berapa? Umur kita ada 30 tahun. Ini kita 3 jam ini membuang berapa tahun aja? Ya kalau anak kecil mungkin wajar. Udah sepuh banget juga wajar. Tapi kalau anak muda, nah itu. Belum nikah. Hah? Belum nikah. Coba mamanya kita kan gini, siang mamanya nggak tidur siang. Tidur siang ya. Terus nanti kalau malam itu tidurnya jam 11. Jam 11 bangun jam 4. Berapa jam itu? 5 jam. Pas 5 jam. Ke jam 10 nanti bangun jam 3 tahajud.
Pas toh? Standar itu. Jam 10 sampai, emang usahakan ya jangan terlalu larut malam karena nggak bagus bagi kesehatan. Lebih baik agak awal. Ya ya jam 10 ke bawah lah gitu ya. Coba jam 10 ke bawah, nanti jam 3 udah bangun, tahajud, terus berdoa, istighfar, baca Quran, udah cukup kan? Jam 3 sampai subuh itu. Udah bisa tahajud, bisa baca Quran, bisa berdoa, bisa istighfar. Idealnya adalah qailulah. Itu kalau bisa. Qailulah itu adalah tidur sebentar di siang hari. Itu ibaratnya ngeces gitu. Ya, bisa sebelum duhur, tapi kalau sebelum duhur belum sempat itu bisa setelah duhur. Karena kan biasanya kalau di kita kan nih sebelum duhur agak susah. Biasanya mungkin pas istirahat setelah apa? Setelah duhur. Itu nggak usah lama-lama. Itu untuk menyimpan apa tenaga. Tapi biasanya kita nggak tidur siang ya. Jarang apa tidur siang. Coba 3 jam. 3 jam itu berarti berapa? 24 dibagi 3 itu berapa? 1/8-nya ya? 1/8 toh? 1/8. 1/8. Ya kan? Kan 24 dibagi 8 dibagi 3 kan apa? 8, 1/8. Kalau kita tidur 8 jam selama berapa? Selama 8 tahun, gitu ya. Tidur 8 jam sama 8 tahun, kita sama saja membuang berapa? 1 tahun ya. Atau mungkin kalau seandainya kita pakai 8 jam itu, apa namanya, umur kita itu sepertiga itu untuk tidur kan gitu. Pokoknya umur kita 60 tahun ya, 60 tahun. Berarti 20 tahun itu untuk tidur. Kan gitu. Karena 8 jam itu sepertiga dari 24, kan gitu. Ibaratnya gitu, umur 60 tahun ternyata apa? 20 tahun digunakan untuk tidur. Itu tinggal berapa? 40 tahun. Anak kecil dolanan, berarti dikurangi berapa itu? Sebelum balik itu 10 tahun ya 15 tahun. Belum untuk yang apa? Untuk yang ke kamar mandi, untuk makan dan lain sebagainya. Yang benar-benar untuk ibadah itu berapa tahun itu? Nah gitu. Gitu ya. Tapi kalau langsung kita ujuk-ujuk 5 jam, mesti pagi harinya minta apa? Nagih ganti gitu ya. Nagih ganti. Ya. Bagus, Mas Arif. Tidur yang berlebihan ya, termasuk malayakni. Tidak apa? Bermanfaat. Jadi semangat hal ya, ikhris alamayan fauk. Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat, termasuk belajar bahasa Arab. Sangat-sangat bermanfaat. Maka kita semangat. Jangan sampai apa kita tinggalkan. Nah, saya punya teman dulu itu pekerjaannya satpam. Satpam. Ketika jadi satpam itu beliau belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh sampai apa? Akhirnya sampai S1, sampai S2 beasiswa juga, S1 beasiswa, S2 beasiswa, terus sampai jadi dosen, dan ini rencana mau ngambil S3. Awalnya apa? Satpam. Awalnya sebelum satpam itu kerja di pabrik dulu. Kerja di pabrik di Astra gitu ya, di Astra. Kenal ngaji pindah apa? Keluar dari Astra, terus habis itu apa? Habis itu terus ngelamar jadi satpam di pondok itu. Satu pondok. Setelah itu di satpam jadi apa di pondok jadi satpam, dia pengen mondok akhirnya. Awalnya di satpam terus pengen mondok. Dia mondok, terus dia bisa lanjut apa?
kuliah, nah sekarang jadi dosen dia. Gitu. Sebenarnya Pak Satpam itu juga pengen kita motivasi ya, Pak, kalau bisa naik, Pak, jangan jadi satpam terus gitu ya. Nanti ngajar itu, ngajar. Seperti itu. Ya, jadi apa? Harus mengupgrade kemampuan. Paling enggak itu kita ya bermanfaat bagi diri sendiri, untuk anak, istri, keluarga. Kita ajari dengan bahasa Arab gitu. Gitu ya. Dan banyak yang seperti itu, ya. Terus dilanjutkan Bapak Agus, kaidah yang kedua. قاعدة في سلة مع الله جل وعلا بقدر صغار قلبك بالخالق يقول انشغالك Yakunu apa tadi? يقول انشغالك عما Kenapa kok yakunu insyghal? Insyghal tadi Arabnya apa tadi? Rafa, nasab atau jar? Tadi awalnya dibaca apa yang pertama tadi? Jar ya? Nah, jar kan nggak mungkin. Setelah fi'il kan nggak mungkin jar. بقدر انشغال قلبك بالخالق يقول انشغالك Insyigha luka. Nah, ya. يقول انشغالك عما لا يأنس من المخلوق. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Tarjim. Kaidah yang kedua adalah kaidah di dalam hubungan. Ya. Hubungan sama Allah Jalla wa'ala dengan kadar kesibukan hati engkau kepada Sang Pencipta dengan cara engkau menyibukkan dari apa-apa yang tidak bermanfaat untukmu dari para makhluk. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Syukran ala husnil qiraah wa tarjamah. Qaidah as-saniyah. Kita lihat di sini. Kaidah yang kedua. Qaidatun fisilati. Kaidah di dalam silah. Qaidatun fisilati. Ini adalah isim ya. Dia adalah masdar. Silah ini kalau dalam tasrif istilahi dia masdar. Apa fi'il madinya? Apa fi'il madinya? Coba Mas Guntur. Nah, apa kira-kira ya? Bapak Kristanto? Apa? Sholat. Fi'il madhinya adalah apa? Sholat. Bapak Sihana?
Mas Arif, apa? Ausola ya. Ausola. Saya Bapak Mawardi. Sola, lanya panjang ya. Saya Mas Irfan. Ya, yang benar apa? Iya, bagus. Wasola. Mudhoreknya apa? Apa Bapak Bagus? Yasilu, bagus. Wasola yasilu. Apa, Dek? Wasola yasilu silatan. Ya, wasola yasilu apa? Silatan. Itu ya, wasola yasilu silatan. Coba wa'ada. Wa'ada itu ditafsir apa? Wa'ada yaidu idatan. Wa'dan juga bisa. Ya bagus, barakallahu fiik. Nah, di sini apa? Di sini kita lihat bahwasanya apa? Silah itu adalah masdar dari wasola. Qaidatun fisillati, kaidah dalam hubungan ma'allahi, bersama Allah. Kaidah dalam hubungan bersama Allah Jalla wa'ala. Jalla wa'ala. Apa kaidahnya? Biqadri. Biqadri. Qadri jelas. Jer. Kenapa? Ada huruf jer ba. Biqadri insyghal. Coba. Insyghal di sini apa i'rabnya? Mas Guntur. Biqadri insyghal. Nah, insyghal ini apa i'rabnya? Rofa, bagus. Yakin? Yakin atau enggak dulu? Kenapa kok rofa? Biqadri insyghal. Kenapa insyghal marfu? Kedudukannya sebagai apa? Soalnya Bapak Kristanto, marfu jer. Kenapa jer, Bapak? Iya, bagus. Jer karena mudhafun ilai. Karena masdar ketemu masdar itu biasanya apa? Mudhaf ilai. Biqadri kan masdar. Insyghal juga masdar ya? Masdar. Masdar dari fi'il madhi apa?
Masdar dari fi'il madhi insyaghala, yansyaghilu, insyighalan. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Biqadri insyghali qalbika. Qalbi kenapa jer? Mudhaf ilaih juga. Bagus. Sesuai dengan kadar apa? Insyghali qalbika bil khaliq. Jadi sesuai dengan kadar apa? Kesibukan hatimu dengan khaliq. Jadi menyibukkan hati itu dengan mengingat apa? Allah sang pencipta. Itu bil khaliq insyghal bi. Berarti memang menyibukkan hati itu dengan mengingat khaliq. Yakunu, maka itu apa? Yakunu insyighaluka amma la ya'nika minal makhluk. Maka akan apa? Akan terhindar dari apa? Tersibukkan dari apa yang tidak bermanfaat. Akan terhindar dari apa? Tersibukkan dari apa-apa yang tidak bermanfaat. Maksudnya adalah kalau kita sibuk berzikir, maka akan terjauhkan dari apa? Hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu maksudnya seperti itu. Kalau kita sibuk berzikir, maka akan apa? Dijauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini sesuai dengan kadar apa? Hatimu sibuk berzikir kepada Allah, maka apa? Maka ya kesibukanmu terhadap apa? Terhadap makhluk itu akan lebih dijauhkan. Yakunu insyighaluka amala ya'nika minal makhluk. Itu kan, jadi kan seperti itu ya. Seperti wa nafsuka, dirimu jika tidak disibukkan dalam hal yang bermanfaat, maka akan tersibukkan dalam hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau tidak kita gunakan diri ini untuk hal yang bermanfaat, biasanya digunakan untuk yang tidak bermanfaat. Kudu diisi. Kalau nggak diisi dengan yang bermanfaat, ya kebalikannya gitu. Nah, ini hadis yang luar biasa ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang mulai dari sekarang kita berusaha nih untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik dunia maupun akhirat. Apalagi berbahaya, wong yang tidak bermanfaat aja ditinggalkan, apalagi berbahaya bagi dunia dan akhirat. Itu. Apa bedanya zuhud dengan warok? Lebih tinggi mana? Zuhud dengan warok? Lebih tinggi zuhud. Karena warok itu meninggalkan hal-hal yang berbahaya bagi akhirat. Warok. Meninggalkan apa? Hal-hal yang berbahaya bagi akhirat. Sedangkan zuhud meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Lebih tinggi mana? Zuhud. Karena zuhud meninggalkan apa? Yang tidak bermanfaat saja ditinggalkan, apalagi yang berbahaya. Kan itu ya. Zuhud itu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Semua ditinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Sedangkan warok apa? Meninggalkan hal-hal yang berbahaya. Lebih tinggi mana? Zuhud. Zuhud itu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat aja ditinggalkan, apalagi yang berbahaya. Jadi zuhud itu ada nilai plus, meninggalkan hal yang berbahaya, plus apa? Yang tidak bermanfaat. Kalau warok kan meninggalkan yang tidak bermanfaat saja. Maka pentingnya apa? Zuhud di dunia yang serba apa? Gemerlap ini ya. Penting zuhud. Godaan dunia yang semakin hijau, godaan dunia yang semakin manis. Pemenang cah nom itu ibaratnya ya baru ijo-ijone, baru legi-leginya itu ya. Anak muda merasa masih apa? Masa depannya masih tinggi, itu masih panjang.
Seperti itu. Gitu ya. Dan yang sekarang, zaman sekarang yang paling banyak mengambil waktu kita adalah apa? HP. HP. Ini banyak menyita apa waktu kita. Baik, sampai sini ya materi kita. Insya Allah besok kita lanjutkan hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13. Oke, sampai sini materi kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalam.